Putusan nomor 170 PAPU Bupati tahun 2025 demikian adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menyatukan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024 diajukan oleh Muhammad Muhibbin dan Ausaf Faj Herdiansah, pasangan calon dengan nomor urut 1 memberikan kuasa kepada Junaidi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk memberikan kuasa kepada Muhammad Alfi Pratama, selanjutnya disebut sebagai termohon. Nama Marhen Jumadi dan Trihandi Cahyo Saputro, pasangan calon dengan nomor urut 3, memberikan kuasa kepada Mursid Mudiantoro dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai angka 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil bahwa pihak terkait Trihandi Cahyo Saputro sebagai calon Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024 belum memenuhi syarat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah mempelajari semua bukti dan keterangan-keterangan yang ada, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan calon Bupati nomor urut 3 menyalahgunakan tugas, kewenangan, program dan lain-lain saat menjadi PLT kegiatan saat menjadi PLT Bupati Nganjuk dengan cara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menilai memang terdapat pengangkatan atau pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk oleh Bupati Nganjuk H. Marhen Jumaidi yang saat ini menjadi calon Bupati dengan nomor urut 3. Namun sesuai dengan bukti yang diajukan pemohon sendiri, pelantikan tersebut semuanya dilakukan pada kurun waktu 2022 sampai 2023. Ketika Haji Marhen Jumaidi belum mencalonkan diri sebagai Bupati Nganjuk periode 2024-2029. Bahkan tahapan pemilihan Kepala Daerah Nganjuk tahun 2024 pun belum dimulai sama sekali. Oleh karena itu, dalil aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu berkenaan dengan calon nomor urut 3 menggerakkan camat, kepala desa, guru ASN, guru honorer, dan lain-lain melakukan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 3. Setelah Mahkamah memeriksa dan membaca semua bukti-bukti yang diajukan, termasuk fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang cukup meyakinkan perihal dalil dimaksud. Oleh karena itu, dalil aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil-dalil lainnya, tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut karena setelah dinilai oleh Mahkamah tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan di Kabupaten Nganjuk. Bahwa terakhir, pemohon mendalilkan perihal ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tidak terdapat perbedaan ataupun ketidaksesuaian dimaksud. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga telah menindaklanjuti laporan terkait peristiwa dimaksud dan menyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya. Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus dan seterusnya. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 12.186 suara atau setara dengan 1,91% dari maksimal 0,5%.
atau lebih dari 3.183 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19:34 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak.